dakwah di 4 negara bagian di sana, dari New South Wales, Sydney, ke Melbourne, ke Brisbane, ke Adelaide, ya, ke Perth, keliling. Dan sama dengan Ustadz Maulana tadi, sama diundangnya pada saat bulan Ramadan. Bayangkan bulan Ramadan itu kami diminta ceramah 7 kali sehari dalam keadaan puasa, dan berbukanya di sana saat itu sedang sekitar mungkin jam 8 malam, dan sekitar jam 2 itu sudah siap-siap untuk sahur. Jadi dalam keadaan ya lapar, panas, lelah, kita harus ceramah. Dan sama seperti Ustadz Maulana itu, di sana itu kalau kita ceramah tidak boleh milih-milih, ya. Jadi kalau misalnya sekarang seperti ini, itu karena memang ya biasanya orang-orang yang kemudian ceramah lalu disukai itu mereka pedih ketika dulu. Ya, saya itu dari sejak anak kecil, ya kindergarten, ngajarin ngaji, ya, di sana di luar negeri, sampai teenagers, remaja-remaja yang curhat, sampai kakek-kakek, nenek-nenek. Dan kita harus bisa berceramah untuk semuanya merasa nyaman di negara orang. Ketika ceramah itu 7 kali sehari terus menerus selama hampir 1 bulan, kira-kira mungkin tanggal 28-29 Ramadan itu saya sudah rasanya muak sekali ceramah. Karena ngomong terus dari pagi sampai malam, tiba ada subuh berceramah lagi, sampai orang-orang bilang Habib kayaknya Habib homesick deh. Jadi sudah ingat rumah, ya saya ingat rumah, ingat anak, ingat istri. Karena waktu itu dakwah nggak boleh bawa keluarga. Sebelum itu Bapak Ibu sekalian, mungkin sama dengan kiai-kiai kita Gus Aab, yang Kiai Khalil, jangan dikira kiai-kiai yang duduk di sini ini dulunya gak pedih. Saya itu ketika muda, saya ceramah, bahkan bukan hanya nggak dikasih uang, bahkan kadang-kadang kita harus keluar uang. Saya alhamdulillah waktu masih muda itu ceramah dakwah itu saya hanya bermodalkan dikasih bisa makan bakwan itu 3 biji, 1 pagi, 1 siang, 1 malam tanpa nasi, sehingga badan saya kecil, tidur dari masjid ke masjid, ya. Jadi tidak kemudian seperti sekarang dulunya, ya. Nah kemudian saya pindah rumah saya dibacokin orang, ya, karena rumah itu, daerah itu adalah daerah pendekar. Saya nggak usah sebutkan daerahnya di mana. Dan mereka di sana itu ada musola, nggak pernah ada orang. Saya pertama pindah, saya dan istri kebetulan ustazah juga, kami ngisi pengajian. Saya yang ngisi, saya yang nyiapin makanan, saya yang ngundang orang-orang. Sampai rumah kami dibacok, ya, useng pintunya itu dirusak. Kemudian karena kami nggak kapok, istri tetap ngisi ibu-ibu, saya ngisi bapak-bapak. Akhirnya kemudian dangdut itu, speakernya itu dihadapkan ke rumah kami yang salon besar itu, sampai kaca rumah kami itu bergetar. Anak-anak bangun, masih kecil-kecil waktu itu anak saya. Terus saya bilang sama istri, ini gimana nih kondisi begini? Kata istri saya, Rasulullah diuji lebih dari ini kok, kita begini aja kita ngalah, terusin. Ya saya takutnya istri saya nggak kuat dengan begitu. Akhirnya kemudian alhamdulillah dari 10 orang, 5 orang, 10 orang, 20 orang, 100 orang, 500 orang, 1000 orang. Akhirnya satu kampung itu seluruhnya berjilbab dengan izin Allah, bukan karena saya, bukan karena istri. Dan akhirnya istri bisa ngancam, kalau yang hamil duluan saya nggak akan hadir. Akhirnya ibu-ibu itu menginginkan anak-anak yang nggak boleh hamil di luar nikah, nanti ibu ipah nggak datang, ya. Kemudian qadarullah, kemudian saya keluar negeri ke berbagai negara, kemudian diberikan cobaan, istri saya lumpuh. Hampir sekarang sudah 15 tahun lumpuh, di tempat tidur nggak bisa bicara, nggak bisa bangun, apalagi makan minum pakai selang, buang air dibersihkan di atas tempat tidur. Jadi kalau saya pas pulang itu saya yang ngomong, kalau ada cerita lucu dia senyum, berarti dia paham. Kalau nanti saya cerita yang sedih dia nangis. Nah jadi seperti itulah. Kemudian waktu itu kemudian Allah angkat
ya banyak penghasilan dan sebagainya, jadi undang ke berbagai negara, ke Jepang, ke Amerika tahun 2007. Begitu juga ceramah 1 bulan di Amerika di 13 negara bagian, ya dari St. Louis di Missouri, Dallas Texas, ya Columbia Champaign, sampai ke New York City, sampai ke Washington DC. Habis itu kemudian jadi anggota DPR. Nah, karena memang waktu itu dakwah di Kalimantan Selatan banyak jamaah saya, akhirnya kemudian saya jadi anggota DPR. Ketika jadi anggota DPR tahun 2013 Habib Mundir meninggal. Saya di simpang jalan. Karir lagi bagus-bagusnya, gaji 60 juta sebulan. Sementara di satu pihak Habib Mundir meninggal, jamaahnya segitu banyaknya, anak yang kecil-kecil. Akhirnya saya istiqoroh, kemudian saya meninggalkan urusan politik sama sekali. Ngurus majelis Rasulullah. Ya, waktu itu saya diskusi dengan guru kami, ya Habib Umar bin Hafid. Saya tanyakan, saya bilang, kuntu yani fi barlamanat wa fi siyasah, kayf yani ra'yukum? Kata beliau, la fi barlamanat wa la fi siyasah, walakin anta lazim fi hadzal majlis, wa insyaallah rais jumhuriyah sayatun, wa naib rais sayatun, wa wuzar sayatun. Kata beliau, itu omongan beliau waktu itu. Dan terbukti setelah itu nggak sampai setahun Pak Presiden Jokowi hadir di majelis kami di Monas waktu itu. Kiai Ma'ruf Amin hadir, kemudian menteri-menteri hadir. Zamannya Habib Mundir itu jamaah majelis Rasulullah di Jabodetabek. Nah, ketika saya jadi khodim, sekarang sudah di 13 provinsi, 6 negara. Jadi kalau tadi ada NU cabang Hongkong, kami juga ada majelis Rasulullah cabang Hongkong. Ceritanya kami berusaha untuk ikut ke NU karena NU lebih senior. NU didirikan tahun 26, Robito Alawiyah baru 28. Jadi senior kami adalah PBNU. Dan kebetulan saya juga bukan orang yang di luar NU. Ini Kiai Syafi'i ini adalah pimpinan saya di PWNU DKI. Jadi saya ya, Kiai Syamsul ini adalah pimpinan saya. Beliau ketua PWNU, saya mustasyar. Jadi sama-sama pengurus. Begitu. Nah, kemudian sekarang alhamdulillah tadi 13 provinsi, 6 negara. Tapi saya ingin sampaikan, saya itu bukan pimpinan majelis Rasulullah. Kalau dikatakan tadi pimpinan, bukan. Saya itu hanya ganjel saja di majelis Rasulullah. Jadi majelis Rasul ini sudah 13 kamar, ya kemudian juga 6 ruangan besar, ya 13 provinsi, 6 negara. Orang pengen lihat keindahannya, saya lah ganjel gitu. Ketika saya jadi ganjel pintu itu, maka pintunya terbuka, orang lihat keindahannya. Jadi saya bukan pimpinan, saya bukan pemilik. Pimpinannya Habib Mundir dan pemiliknya Habib Umar bin Hafid. Saya hanya ganjel pintu itu, dan insya Allah nanti Muhammad bin Mundir, Hasan bin Mundir pulang. Nanti beliau-beliau yang akan mimpin majelis Rasulullah. Nah, kemudian di Islam itu indah, begitu juga diajar Ustaz Maulana. Di Damai Indonesia aku diajak juga sama yang lain. Di Hafiz Indonesia RCTI juga diajak. Nah, mungkin yang terakhir saya ingin sampaikan adalah ketika kita bicara tentang dakwah media, itu yang paling penting adalah mungkin di antara selain yang disampaikan Ustaz Maulana tadi adalah apa sih khasnya kita. Ustaz Maulana khasnya tadi jamaah, orang begitu dengar itu udah paham, dan lain-lain. Ya, kalau saya mungkin khasnya apa? Tidak ada khasnya, cuman mungkin di antara khasnya adalah kalau orang dengar ceramah saya banyak nangis. Jadi baik itu ketawa, nangis, gerakan atau apapun, tapi jadilah kita itu diri kita sendiri, bukan niru orang lain. Maka nanti insya Allah orang itu akan tertarik sendiri untuk mendengar, karena setiap ini punya pangsa pasarnya. Ada orang yang suka nangis, ada yang orang suka ketawa, ada orang yang suka curhat kayak Ustadz Hilman misalnya, ya, ada macam-macam. Ya. Nah, jadi jangan sampai kita kemudian ikut sana sini, akhirnya malah orang tidak tertarik sama kita. Saya kira mungkin itu. Sekali lagi terima kasih Gus Aa dan juga Kiai Khalil dan para sesepuh di PBNU. Saya diundang ke sini, alhamdulillah, dan saya tidak akan menyampaikan sesuatu, itu tadi hanya sharing saja, ya, bagi pengalaman.
nanti insya Allah Kiai Syamsul, kemudian juga Kiai Fadil Nafis juga akan menyampaikan, yang lain menyampaikan. Saya kira itu saja. Jazakumullah khair wal afu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.